Vitality hadir dengan first pick Akai. Satu hero yang menjadi kuncian di mana tim Vitality sebenarnya bisa memainkan hero ini dengan begitu fleksibel. Mau taruh di jungle bisa, ditaruh di arah roam bisa. Jadi first pick Akai masih akan membuka banyak hero. Lilia, Arlott cepet banget. Dari tim Vitality kayak mereka udah tahu betul. Cassius ngerti di game pertama dia punya plan apa, langsung dieksekusi. Itu dia Bude, bermain dengan eksplosif dari game pertama dan mereka juga udah langsung Akai Arlott ini. Kebetulan udah draft terbaiknya dari Vitality. Arlott Akai, Arlottnya Fumieko juga ditutup langsung dengan Alice play counter setup. Jadi emang Navi berencana banget untuk bermain dengan late game dan melakukan reaction dengan apapun yang diciptakan sama tim Vitality. Jadi rumusnya simple kalau buat Navi, mereka menghindari team fight, jangan sampai kena skill shot. Tapi kalau misalkan tim Vitality cari orang sebanyak mungkin dan cari fight sedini mungkin juga. Karena power mereka dari early banget nih, dari 2 menit awal. Yap, tapi ngebahas tentang early power yang udah dimiliki oleh tim Vitality, objektif juga kayaknya udah bukan menjadi masalah bagi mereka ketika Akai sudah dikantongi. Mereka punya satu power juga tuh buat segi objektif. Ya, setuju sama Bude. Tapi ini juga karena kita udah mau mulai Bude, kasih. Udah mulai. Ini kalian yang nobar di warkop, di restoran, coba post tag Bude, tag KB, tag Ranger Mas, kasih tahu kalian. Iya, di mana dan lagi nobar di mana. Support Vitality. Benar-benar, karena nanti habis game 7 kalau misalkan atau habis 4 game ada yang menang, Oji samperin katanya Bude. Wow, satu-satu didatengin ya harus ya. Iya. Satu-satu. Dimarahin produser nanti. Dicari, Iya. ntar ada. Well, semua band udah keluar. Kalau dari si tim Vitality mereka ngeband hero-hero EXP di band terakhir mereka. Sementara kalau dari tim Navi, gold lane-nya udah mulai dihabisin nih. Ya, Kari dan Moskov ya Bude ya. Emang wajarnya kalau kita ngomongin soal bagaimana pemilihan untuk permainan front to back itu kan paling nyaman buat ladies. Makanya mereka tutup. Tapi untuk beberapa hero yang mungkin masih tersedia, menurutku di sini juga harusnya masih ada beberapa pertimbangan. Dan Ben Moskov ambil glue ini udah sesuai dengan plan dari King Salman kayaknya. Mereka pengen bikin gamenya lumayan bebas buat glue, tapi Bruno pick Bersama dengan Balerik. oh ini berarti momen early game ya. Tapi ini kombinasi yang enak banget gak sih ketika Balerik udah buka, udah di depan frontliner, tinggal eksekusi aja dengan damage. Eris Jungle. Wow. Kayaknya EXP Bude. Oke, berarti aku ngerti banget konsepnya. Mereka ingin bermain dengan formasi 4-1 dari Navi. Mereka akan menghindari team fight dengan cara memainkan split pushnya. Sementara tim Vitality harus benar-benar grouping. Kalaupun emang mereka mau main 4-1, itu satunya kalau bisa larinya ke Lilia dan ya tetap harus dibarengin sama Balerik atau Akai sih Bude. Jadi emang permainannya bakal lebih ofensif untuk Vitality. Mereka harus lebih sering-sering untuk bermain dengan strategi 3-2 untuk bisa memenangkan early tempo. Plannya sudah terlihat jelas dari kedua tim, tapi bagaimana mereka akan mengeksekusi karena inilah game pertama dari Best of 7 Grand Final. Tim Vitality dan juga Navi. Mari bersama-sama kita bus caster. Thank you Bude Clara Mongsa. Ini adalah waktu yang sudah ditunggu-tunggu untuk seluruh sahabat Power Legacy Indonesia. Let's go! Tanpa berlama-lama, mari menuju the Grand Final. Mobile Just Bang Bang, Woman Invitational. Let's go to the lane of town. At EWC Paris menjadi saksi Best of 7 series. Siapapun yang mendapatkan 4 game win terlebih dahulu akan memenangkan series ini. Grand Final yang memang sudah ditakdirkan untuk Fumieko versus Not Ayanami. Mereka saling bertemu juga dan Chini yang kali ini bermain dengan Lilia, bermain dengan play offensive. Begitu juga dengan Ayanami yang sepertinya mengenai banyak sekali damage di early game. Chell dengan Bruno secepat mungkin harus menjadikan khas claw-nya untuk bisa memenangkan laning match up melawan Riane. Iya benar. Berserker Fury ini kan menjadi salah satu item yang bisa dibilang mandatory ya untuk sekarang di patch terbaru. Kita tahu juga dengan adanya true damage, jadi semakin lebih mudah untuk bisa memberikan damage tambahan, terutama ketika menangin laning melawan Cloud. Tapi melihat dari Chell kali ini, dia tahu dia akan bermain dengan poking early damage. Dan tapi ngomongin dari Not Ayanami, mungkin sekarang akan lebih kuat daripada Fumieko. Tapi mungkin di dalam team fight, ini akan menjadi sebuah penentu juga untuk sosok dari Fumieko. Ya, team play ya. Iya, team play. Dan lihat Chill, 1-by-1 situation dengan Riane. Tapi jangan lupakan dengan adanya Festival of Blood dan juga Fighters Emblem. Ini cukup membantu Riane untuk bisa sustain di lane-nya. Ya benar-benar bermain dengan waktu ya, karena Cloud di early game bakal susah banget untuk bisa match up atau ada poke
berhadapan dengan Bruno. Sementara Bruno akan tetap bisa memberikan deal damage dengan volley shot yang dia punya. Seperti itu tinggal mengadu regenerasi yang sudah digunakan oleh masing-masing gold laner. Sementara Arsungai memanggil turtle pertama akan menjadi pembuktian. Combo Akai Arlot harus bisa dijalankan dengan maksimal dari early game. Wah, Merai ini juga menjadi sebuah penghambat untuk para pasukan dari tim Vitality. Meanwhile, Vival di sana bakal coba di zoning oleh Merai. Casey juga akan coba memberikan sedikit pressure di sana. Dan para pasukan dari tim Navi, mereka standby untuk melakukan steal terhadap Turtle yang dimiliki dan Power of Retribution berada di garis depan bersama dengan satu buah heavy spin nampaknya gagal. Casey berhasil mendapatkan Retribution. Vivian mundur ke belakang dan dia bisa diberikan dari Not Ayami. Terlalu sakit dan first blood di tangan para pasukan dari tim Navi. Tidak mau tinggal diam. Fumieko memilih mundur ke belakang dan Not Ayami belum ada hambatan untuk bisa menghentikan pergerakan dengan triple kill di tangan dari tim Navi. Wah, Not Ayanami mendapatkan triple kill. Dan early game-nya dipegang sama Navi hanya karena Not Ayanami melakukan cut wave dan datang duluan ke area turtle. Tidak ada combo yang tercipta dari Vival dan Fumieko. Even dengan flicker final slash yang ternyata membuat Vitality harus mundur dan mengendorkan serangan di early game. Langsung unggul hampir 2000 gold. Navi sekarang ingin melakukan invade ke arah dari purple buff. Tempo memang dipegang sama Navi, tapi ingat ada 3 hero dive in atau 3 hero masuk dari Navi yang itu bisa saja dijawab oleh Vivian nantinya. Karena di fight sebelumnya Vivian masih belum punya Wrath of Direct. Bukan hanya itu, tapi nggak ada anti regen yang ngebuat dari Not Ayanami akan tantrum di depan sana. Dia bakal hajar siapapun yang ada di garis depan. Bahkan Rain bakal coba dihujani dengan adanya damage yang diberikan oleh Chini. Dan mundur ke arah belakang. Mau tidak mau. Memang di tengah, Chini berhasil melakukan dominasi. Tapi lihat Cel, dengan perbandingan satu item nantinya akan sangat berpengaruh. Dan Chini di depan sana, mundur ke arah belakang ke AC. Mencoba untuk melakukan sedikit impact terhadap push di mid lane. Dengan impact yang besar membuat trio mid lane mereka sedikit terhambat dari Vitality. Ya, main safe banget dari Ria nih. Karena dia tahu dia kalah banget untuk repok di early game. Sementara Fumieko seperti biasa, para lawannya adalah Freya. Freya pasti bakal cut wave dan bakal jalan duluan. Sementara sekarang gerakannya terbaca oleh Merai. Vivian yang mencoba untuk menutup di bagian top lane. Karena top lane adalah satu-satunya laning yang dimenangkan oleh Vitality. Turtle kedua memanggil 1800 gold. Bisa saja terbalik seketika ketika memang Vival mendapatkan momentumnya dengan heavy spin. Oke, Vival ada 2 target di sini, Profesor. Milih orang kill atau objektif. Tapi Vival mencoba untuk menargetkan karena Not Ayanami. Dari depan sana Vivian bakal coba untuk mengejar. Di depan sana Not Ayanami terkena Town. Bakal coba dihajar, mundur ke belakang. Langsung ada aktif or defensif. Membuat terpasukan dari tim Vitality. Mereka mencoba untuk melakukan buying time. Vival di depan sana ditutup dengan Reward Revelation. Dan bahkan Retribution-nya lagi-lagi gagal. Vival Casey diberikan jalan yang mulus tembang habis spin dari seorang Vival mencoba untuk mundur ke arah belakang dengan backline diberikan. Tapi para pasukan dari tim Navi mereka tidak tinggal diam. Mereka mau Vivian, mereka ingin mendapatkan poin kelebih. Fire Slays yang on point dari Fumieko. Sayang sekali damage masih belum cukup dan serangan Fumieko kali ini terhambat dan tumbang di dalam turret sendiri. Freya tantrum seperti yang kita tahu, damage dari Freya tidak bisa dibendung dan bahkan tim Navi tidak ada yang terbreakdown satu orang pun. Bahkan di top lane hampir ada solo kill digagalkan. Di bottom lane masih ada pressure tidak terhentikan oleh Navi dan Navi melanjutkan dominasi mereka dengan 2500 gold. Lagi-lagi EXP laner Not Ayanami yang mendapatkan poin killnya. Yes, selama tidak ada anti regen, Not Ayanami tidak akan terhentikan. Not Ayanami pasti akan tantrum full, Profesor KB. Tidak ada sedikit pun yang bisa menghentikan tanpa adanya anti regen. Akhirnya ada dari Chini dengan Glowing Wand. Tapi apakah itu cukup? Karena goldnya sudah mulai ketarik perlahan-lahan. Mid lane akan menjadi tempat selanjutnya yang diincar oleh Navi Oracle. Untuk Casey, cooldown reduction. Regen juga. Membuat Alice ini semakin lebih mudah untuk melakukan teleportation. Crimson Gleam. Itu yang bakal menyulitkan member dari Vitality untuk menangkap Alice-nya nanti. Alright, Profesor.
Menyaksikan para pasukan dari tim Navi sudah berhasil mendapatkan 2 turtle. Harusnya tim Vitality tidak akan tinggal diam. Mereka akan lawan dengan adanya sosok dari Bruno yang sudah memenangkan laning. Harusnya mereka punya power akan hal tersebut, Profesor. War Axe untuk Fumieko untuk bisa menambahkan daya bertahan dia, sustainability dia. Not Ayanami seperti biasa, laning jauhnya akan dimainkan terus. Slow push dan memanfaatkan arus sungai untuk hadir tim fight 5 lawan 5. Let's see apakah ini akan menjadi salah satu momentum yang akan dibalikan oleh Vitality semenjak terlihat Bruno-nya udah mulai connect untuk tim fight. Oke, Bruno udah bakal coba untuk tim fight bersama dengan para pasukan yang lainnya. Apakah tim Vitality akan lawan untuk perfect turtle yang dimiliki dari tim Navi Philippines? Kita bakal menyaksikan karena Casey telah membuka terlebih dahulu vision di depan sana. Dia akan sangat berani karena cukup sulit untuk bisa ditumbangkan di early game. Bahkan Vivian berada di garis depan. Merah yang mencoba untuk men-zoning out menuju ke arah seorang Vival. Habis dikeluarkan perfect turtle for Navi. Tapi di depan sana Vivian mencoba untuk mengunci para pasukan dari tim Navi Philippines lainnya. Ada 3 melawan 1. Vivian tidak akan terhentikan pergerakannya. Free hit. Vival di sana dan Chell. Lebih baik mereka memilih untuk mundur dibandingkan mereka harus kehilangan 1 member lagi dari tim Vitality. Wah, Navi mendapatkan perfect turtle dan bahkan unggul 3.500 lebih tepatnya. Casey yang masih belum ketemu jawabannya. Efek anti regen sangat dibutuhkan di sini. Mereka cuma not Ayanami, ada Casey juga yang bahkan udah punya Oracle. Mirai masih belum bisa di take down. 1 point kill pun belum didapatkan oleh tim Vitality. Menunggu momentum. Tapi ingat, bermain dengan waktu berbahaya juga bagi mereka karena Cloud dari Riane akan perlahan tapi pasti mendapatkan item-item yang dibutuhkan. Oke, Retribution dari bottom lane. Chell menjadi target utama dari Casey dan bakal coba ditutup dengan adanya sosok seorang Vivian. Berhasil menyelamatkan Chell. Vivian mampukah mereka mundur? Karena di tengah sana ada Valkyrie menutup karena Vivian. Merai, Red of Death keluarga Vivian ke arah Chell untuk bulan dan untungnya masih selamat. Tapi sayang sekali Chell. Kali ini untungnya dia berada di dalam turret. Berhasil melakukan 1 poin kill. Akhirnya pecah telur untuk tim Vitality. Dan Blazing Breath from Riane dipaskan kembali. Dan Chell masih selamat. Tapi jangan lupakan masih ada di situ Dexter. Casey sekarang maut. Walase Cheney karena cara untuk pulang dan pangan Fumieko sedikit terlambat menuju ke arah Rain. Target utama mereka mencoba untuk bertahan semaksimal mungkin. Fumieko seorang diri tidak ada bisa melakukan cover dan akhirnya godlike for Not Ayanami. 7 kill untuk Not Ayanami. Apakah akan ada shutdown dari Chell karena dia membutuhkan shutdown tersebut tapi tidak didapatkan. Bahkan sekarang Not Ayanami berada di level 12. Valkyrie Disen level 3. Semakin lebih memperburuk keadaan bagi tim Vitality. 2/9 killnya. Perbedaan seperti ini yang cukup buruk untuk early game yang seharusnya dipegang sama Vitality dengan Akai, Arlott, dan juga Bruno. Yes, mereka cuma punya glowing one untuk bisa menutup pasukan dari tim Navi Philippines. Dan sedangkan dari tim Navi Philippines, mereka memiliki full 4.000 gold difference. 4.500 gold, Navi unggul. Yane bahkan dengan Cloud-nya terlalu dini untuk bisa mendapatkan item-item yang memang dibutuhkan. Bahkan Vival tidak diberikan ruang untuk masuk ke dalam sana. Tidak diberikan ruang untuk mengintip ke area sungai. Lord diamankan dengan gratis 5.000 gold. Satu-satunya winning condition dari tim Vitality dalam melakukan defense terlebih dahulu. Menunggu momentum muncul. Ada shutdown yang didapatkan dari Not Ayanami. 7 kill ini akan menjadi tabungan yang sangat-sangat mutlak ketika pecah nantinya bounty yang dibutuhkan oleh tim Vitality. Sementara untuk Navi, winning condition mereka adalah berjalan bersama dengan objektif. Entah itu Lord, entah itu tim Vite paksa karena mereka udah bisa kontes ketika memiliki gold sejauh ini. Alright, tapi Profesor KB ini cukup menegangkan sekali, cukup mengerikan. Karena pondasi yang dimiliki oleh para pasukan dari tim Vitality, mereka masih membangunnya, Profesor. Mereka masih coba untuk memupuk terlebih dahulu. Navi sudah megang grip untuk di game pertama kali ini. Dengan 4.900 gold. Dengan dominasi laning di arah bottom lane. Dengan Fumieko yang kita bisa bilang kalah total melawan Not Ayanami. Ini dia. Freya. Sebagai EXP laner. Dia punya damage per second. Dia bisa rotasi dengan cepat juga dan dia bisa zoning 2-3 pemain. Itu yang membuat tim fightnya jadi kacau balau bagi Vitality. Oke, dari bottom lane, untungnya masih ada Holy Defense dan para pasukan dari tim Vitality lainnya lebih memilih untuk melakukan clear terlebih dahulu. Tapi nampaknya dengan ada Not Ayanami, kali ini mereka benar-benar cukup mengerikan.
Not Ayanami bisa loncat kapanpun dia mau, Profesor. Itu dia Valkyrie di set, tapi untuknya pas yang on point di dalam turret. Perpasukan dari tim Navi, mereka memasang Vivian untuk take down, tapi Vival menghentikan dengan adanya suatu Not Ayanami di dalam turret, tapi tidak bisa terlalu lama untuk menahan, bisa diberikan terlalu sakit. Dan sini masih ada Blaxius mundur ke belakang, dan Kaishi jadi target utama Final Slice. Sayang sekali masih ada satu escape skill mechanism dari Kaishi untuk loncat keluar dari base turret. Crimson Gleam yang on timing ternyata membuat Casey survive. Keadaan masih belum berbalik, Merai membadani semua yang ada di outer turret mid lane. Sekarang keadaan semakin lebih dalam lagi. Navi dengan keunggulan mereka yang hampir menuju ke 6.000 gold. Hanya Vival tadi yang tumbang. Dan Riane, dia mengcover Not Ayanami agar tidak terpick off di bawah turret bahkan tadi. Di dalam. Di dalam banget. Nah, dia survive. Endless barrel dari Not Ayanami. Bahkan Not Ayanami tidak ngebuat satupun item defense. Dia punya swift crossbow. Next, mungkin bisa corrosion. Wah, kalau corrosion pusing juga sih, Be. Ada slow effect-nya gitu loh. Iya, slow effect. Jadi kalau corrosion yang sangat mengerikan adalah sekalipun cel yang ditempel dengan flicker yang sudah dimiliki dirinya, itu gak bakal bisa lepas, Profesor. Iya. Dia akan sangat terganggu sekali di sana. Even dengan keadaan yang seperti ini, lagi-lagi ya, ini Freya jangan lupa ini adalah XP laner, bukan core utamanya. Karena nanti core utamanya akan disajikan dengan Blazing Duet dari Riane. Lord memanggil 6.000 gold. Better emang dilepasin aja. Tapi kan udah kesempatan untuk mencuri, curi aja untuk bisa relay game ini sampai dengan late game karena mereka punya Lilia. Oke, mereka menuju ke arah Lord. Apakah Vival dengan akannya melakukan kontes, tapi ternyata belum ada call untuk maju lebih dalam lagi. Vival di sana mencoba untuk menghentikan pergerakan dari seorang Merai. Hentikan pergerakannya. Satu take down, satu persatu mencoba untuk dilawan. Apakah bakal berhasil? Menampaknya Riane mundur ke belakang dengan Battle Mirror rematch. 5 berbanding 4 untuk perpasukan dari tim Navi Philippines. Mereka masih kuat, tapi ada real world manipulation. Fumieko ditutup dengan nadanya Blazing Battle Riane mundur ke belakang untuk perpasukan dari tim Navi kali ini berbanding terbalik dari 4 dengan 5 jadi 4 sama. Reaction dari Navi, mereka tahu bahwa draft yang mereka bawakan memang draft yang hanya menunggu gerakan dari Vitality. Dan gerakan tersebut yang mereka tunggu dari tadi. Mereka nge-push mid lane nih. Di saat memang belum siap dari Vitality-nya. Walaupun 4 lawan 5 tapi real manipulation. Turnover win, Blazing Duet. Semuanya menumbangkan Fumieko. Keadaan berbalik 4 lawan 5. Fumieko akan kembali lagi dalam kurun waktu 5 detik. Vitality harus melakukan defense. Guys, dapat sana lihat melakukan defense, tapi untungnya ada Chell sudah memberikan damage dengan dari Malefic Gun, jadi masih cukup jaraknya untuk kejangkau. Not Ayanami tidak masuk lebih dalam lagi. Tapi bukan itu masalah utamanya, best turretnya, Profesor. Di arah bottom lane sudah ompong, Lord di arah top lane. Ini berbanding terbalik dengan match sebelum ini yang selalu mendapatkan keuntungan dari semesta. Pecahnya di mana? Lord berbanding terbalik di sana. Iya, keuntungannya malah buat Navi. 7 gold, Lord di atas, base turret pecah di bawah. Yang jauhnya tinggal dicuekin aja di bagian bottom lane. Udah pasti bakal didorong terus dengan adanya super minions wave di menit 14. Karena ada tambahan lagi defense untuk super minion wave. Vival masih jauh sekali dari item selanjutnya. Sementara Vivian Immortality, dia tahu persis yang dibutuhkan adalah survive dan tidak tumbang. Tidak kalah dari segi kuantitas karena kebetulan Navi udah ketemu pelan-pelan jawabannya nih. Merai di all in bisa ternyata. Si Halbert dari Chell. Respect banget dia. Iya, dia respect dengan adanya anti regen yang emang dibutuhkan ya. Menurut Not Ayanami, untuk Keishi, untuk Merai. Yang gue takutin satu sih, Be. Chell tidak memiliki defensive item seperti Wind of Nature. Karena menurut ya harusnya ya, karena menurutku butuh di sini dan bakal Fumieko bakal ditutup. Ada slash menuju ke belakang, Fumieko berhasil keluar. Tapi lihat di depan sana Vival bakal dihentikan pergerakannya. Damage terlalu sakit dan Chell menjadi target utama. Flicker for defensive dikeluarkan, Merah menjadi target utama Wind of Nature. Dimiliki oleh Cloud, sedangkan Chell tidak. Itu dia. Dia berhasil dimakan, ditelan bulat-bulat. Tidak ada yang bisa melindungi Chell. Baru kita sampaikan, Profesor. Itu dia timing yang dicari sama Navi. Mereka ingin kontes team fight di area jungle karena mereka ingin push di bagian top lane dan mereka ingin serap di Lord terlebih dahulu. 4 lawan 5, jangan dipaksa. Oh, jangan dipaksa. Tapi ini Not Ayanami kalau digeser bisa ditumbangin. Ada slash, apakah ada keluar dari Fumieko? Menurut gua ini berbahaya untuk para pasukan dari tim Vitality. Mereka agak cukup pasif untuk di game pertama ini, Profesor. Apakah ini metode
membaca gameplay menurut Profesor? Let's see sih, karena kalau boleh dibilang ini merupakan salah satu draft terbaik dari Vitality juga kan. Akai, Arlott, Belerik juga yang sempat dibawakan sama Vivian. Tapi emang lebih ke nggak dieksekusi dengan manis untuk di game kali ini. Sehingga membuat Na'Vi yang memiliki keunggulan dan bahkan nggak turun keunggulannya 8.000 gold. Wah, Na'Vi pun swing. bermain dengan sistem. Mereka bener-bener bermain dengan ya klasik Filipin. Objektif, abis itu udah disengage. Mereka tahu kapan harus stop, mereka tahu kapan harus ngegas. Dan ini salah satunya ya, ngegas di area jungle ketika purple buff up. Karena pasti member dari Vitality akan berkumpul di sana. Dan ini dia, Wind of Nature dari Riane yang akan menyulitkan Chell. Next-nya, Chell harus punya Wind of Nature. Oke, lihat ekspresi yang bersemangat dari penonton yang ada di depan sana. Ini menandakan para pasukan dari tim Na'Vi memiliki support system juga bersama dengan juga dari tim Vitality, tapi tidak ada Divine Slash. Untung tidak terlalu lama ya. Tapi clear minion sangat dibutuhkan dengan sangat cepat di depan sini. Para pasukan dari tim Vitality kali ini berhasil mendapatkan clear di arah top lane. Mid lane selanjutnya, Cini mencoba untuk menahan dari World Manipulation. Valkyrie descendant ke arah belakang, Round of Twin berhasil dihindari. Tapi Fumieko sekerat. Fumieko ter-take down oleh para pasukan dari tim Na'Vi. Begitu juga ditukar dengan dari Casey, para pasukan dari tim Vitality. Mereka tidak mau tinggal diam. Mereka mencoba melakukan clear. Valkyrie descent forward defensive. Vival di depan sana. Damage terlalu sakit dari Chell, tapi jangan lupakan damage dari Riane. Dengan ada Wind of Nature, Chell ter-take down. Nutayinami Nami berhasil mengabalkan Vival. Fokus ke arah pass. Para pasukan dari tim Na'Vi Philippines take the game.